Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda sekalian, bagaimana semangatnya, bagaimana aktivitas belajarnya di rumah? Mudah-mudahan tetap semangat walaupun pada saat ini kita semua masih belajar di rumah masing-masing. Baik, Ananda sekalian, Alhamdulillah untuk pembelajaran pendidikan agama Islam kita sudah masuk pada bab 3, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah sambil menyimak materi ini, Anandaku sekalian bisa sambil memperhatikan materi-materi yang ada di buku paketnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ustazah melampirkan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Anandaku sekalian bisa dilihat di sini. Terkait iman kepada Rasul-Rasul Allah, ada beberapa poin yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk mengenal nama Rasul-Rasul Allah, mengetahui sifat-sifat Rasul, mengenal Rasul Ulul Asmi, mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul, serta bagaimana kita semua mampu untuk meneladani sikap tabligh Nabi Muhammad SAW. Baik Ananda, mari kita simak satu persatu ya. Ya, yang pertama, iman kepada Rasul-Rasul Allah ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa iman kepada Rasul Allah itu adalah percaya dan yakin bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita tanamkan dalam hati kita ya dan keyakinan kita. Kemudian yang kedua, para Rasul diutus untuk mengisahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Ya. Kemudian iman kepada Rasul harus disertai dengan meneladani sifat terpuji mereka. Ya, jadi sifat-sifat terpuji mari kita upayakan untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita contoh dan kita aplikasikan. Allah menjadikan mereka sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini untuk umat manusia. Rasul wajib ditaati dan diikuti karena apa yang mereka sampaikan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ananda sekalian, kita juga harus meyakini bahwa Nabi Adam itu adalah nabi pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ya, ditugaskan juga sebagai khalifah. Kemudian Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mewujudkan keimanan kita kepada Rasul Allah itu bisa diperhatikan dengan dua cara ya. Yang pertama, menaati ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah ya, yang diajarkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah menaati ketaatan, sikap dan perilaku terpuji dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dengan baik ya Ananda. Selanjutnya, coba diperhatikan di sini ada 25 nabi dan rasul. Jadi ada 25 nabi dan rasul yang wajib untuk kita ketahui. Di sini Ustazah sudah melampirkan, bisa juga dilihat di bukunya ya Nak. Nah, kita berupaya untuk bisa sama-sama menghafal 25 nabi dan rasul ini. Ya, bisa sambil dilihat di bukunya. Ya, selanjutnya, para rasul utusan Allah itu mempunyai sifat wajib. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya jujur dan benar. Jadi, Ananda, para rasul Allah ketika menyampaikan wahyu atau perintah Allah, itu disampaikan secara jujur dan benar. Iya. Kemudian yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Rasul-rasul Allah, Anandaku sekalian, dalam menyampaikan perintah Allah itu adalah disampaikan dengan benar, maka kita wajib untuk mempercayainya karena Rasul-Rasul Allah itu mempunyai sifat yang amanah dalam menyampaikan. Kemudian yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Jadi para rasul itu senantiasa menyampaikan segala ajaran dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya fatanah, artinya
cerdas. Jadi para rasul ketika menyampaikan wahyu dari Allah itu memiliki kecerdasan dan kepandaian, ya Masya Allah, sehingga dakwah atau penyampaian yang disampaikan kepada kita itu mudah kita amalkan dan mudah kita pahami dengan baik. Baik Ananda, itu ya untuk sifat wajib. Jadi ada sidik, amanah, tablik, dan fotonah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mampu mengetahuinya. Selanjutnya, selain mempunyai sifat wajib, para rasul mempunyai sifat yang mustahil, ya, mustahil. Jadi ada beberapa sifat yang mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh para rasul-rasul Allah. Apa saja itu? Yang pertama adalah kisib, artinya bohong atau dusta. Jadi tidak mungkin para rasul itu mempunyai sifat berbohong atau berdusta dalam menyampaikan, ya. Jadi mari kita berupaya untuk mentaatinya. Kemudian yang kedua adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin para rasul ya mempunyai sifat ini, karena para rasul Allah itu dalam menyampaikan wahyu Allah itu benar-benar disampaikan dengan sebenar-benarnya. Ya, kemudian yang ketiga khitman. Khitman artinya menyembunyikan. Tidak mungkin para rasul juga mempunyai sifat ini, ya Ananda. Ya, segala apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan secara keseluruhan. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan. Kemudian baladah artinya bodoh. Ya, tidak mungkin ya para rasul seperti ini, ya, karena dalam menyampaikan wahyu Allah itu dibarengi dengan ilmu-ilmu yang luas, ya, kecerdasan dan kemampuan menyampaikan dengan baik. Baik itu ya Ananda, ya. Selanjutnya kita akan membahas juga tentang Rasul Ulul Azmi. Ustazah sangat yakin bahwa kita semua sudah mempelajari di level berikutnya tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi itu, jadi Ulul Azmi itu adalah gelar, ya, artinya para rasul yang mempunyai keteguhan dan tekad yang kuat dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Ananda sekalian, kita sudah ketahui bersama bahwa Rasul Allah Subhanahu wa taala ketika menyebarkan dakwah, ketika menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hal yang mudah. Begitu banyak rintangan, begitu banyak ujian yang harus dilalui. Ya, olehnya itu dibalik semua itu ada Rasul Allah yang begitu kuat, begitu tegar dalam menghadapi semua cobaan itu. Ya, nah itulah yang diberikan gelar Ulul Azmi. Siapa saja nabi yang memperoleh gelar Ulul Azmi? Ada 5, ya Ananda, silahkan dilihat satu persatu. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengingat dan menghafalkannya, ya Ananda. Selanjutnya kita juga akan pelajari tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Seringnya dalam keseharian kita pernah mendengar tentang Nabi dan Rasul. Nah, mari kita simak apa perbedaannya. Nabi Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu Rasul, tetapi Rasul itu sudah pasti Nabi. Kemudian Nabi memiliki sifat sidik, amanah, dan fatonah. Rasul Allah selain memiliki ketiga sifat tersebut juga mempunyai sifat tablik atau menyampaikan. Kemudian yang ketiga, Nabi itu tidak wajib menyampaikan wahyu. Jadi wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak wajib disampaikan, tetapi Rasul ya wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Ya, itulah kenapa mempunyai sifat tablik. Ya, perbedaannya. Selanjutnya, persamaannya antara Nabi dan Rasul bisa dilihat satu persatu, ya Ananda. Yang pertama adalah sama-sama seorang laki-laki. Yang kedua bersifat maksum, artinya terjaga dari perbuatan tercela. Ya, jadi para rasul itu insya Allah terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Kemudian yang ketiga menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tadi perbedaannya. Kalau Nabi dia wajib untuk menyampaikan wahyu itu, ya. Kalau Nabi tidak wajib disampaikan,
Sedangkan untuk rasul wajib disampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Baik, kemudian memiliki mukjizat, ya. Ya, kemampuan luar biasa ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kelima, sama-sama mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bersifat basyariyah, artinya layaknya manusia biasa. Jadi para nabi dan rasul itu juga seperti manusia biasa, makan, minum, bekerja dan berkeluarga. Masya Allah. Selanjutnya Ananda, mari kita melihat sifat tabligh Nabi Muhammad SAW ya, yang mudah-mudahan setelah kita mempelajari ini kita bisa mengambil ibrah dan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, coba bisa dilihat ya. Jadi salah satu sifat wajib Rasul itu adalah tabligh, menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia ya, kepada umat manusia. Nah, kemudian Nabi Muhammad diutus untuk kalangan Arab untuk mengisahkan Allah dan merubah perilaku jahiliyahnya. Kita ketahui begitu miris ya perbuatan-perbuatan jahiliyah sebelum datangnya Islam. Olehnya itu Rasulullah ya diutus untuk bagaimana mengubah perilaku-perilaku jahiliyah. Kemudian menyampaikan ajaran Allah itu tidak mudah, banyak ujian dan cobaan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, perlawanan keras yang dirasakan Nabi Muhammad selalu selama melakukan dakwah terang-terangan ya. Jadi dalam 2 tahap itu ya, pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian dengan cara terang-terangan. Ya, kemudian sikap Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Jadi ada beberapa poin pentingnya ya Ananda, bisa dilihat. Yang pertama adalah teguh pendirian dan tahan ujiannya. Jadi ini ya kita hindari dalam diri kita sikap untuk mudah menyerah. Ya, mari tanamkan itu dalam diri kita untuk bagaimana bersungguh-sungguh dalam belajar dan tidak mudah mengeluh ya Ananda, tidak mudah untuk menyerah, sabar dan tabah dalam berjuang. Masya Allah, mudah-mudahan ini melekat dalam diri kita dapat mengaplikasikannya, bijaksana dan tegas dalam menyikapi permasalahan ya. Setiap kita pasti ada permasalahan yang akan kita lewati. Olehnya itu mari kita melihat bagaimana Rasulullah dengan bijak dan tegas menghadapi setiap permasalahan yang terjadi. Kemudian yang keempat, selalu menunjukkan akhlak yang terpuji bagi teman maupun lawan ya. Masya Allah Ananda ya, mari kita senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, mari senantiasa kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang senantiasa bisa membanggakan, membahagiakan kedua orang tua kita, anak yang bisa bermanfaat untuk baik dunia maupun di akhirat ya, Masya Allah. Kemudian berserah diri atau tawakal kepada Allah secara maksimal. Ya, biasakan ya Ananda, setelah kita berusaha dengan baik, mari kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala permohonan-permohonan kita dan akan menerima segala taubat-taubat kita insyaallah. Baik Ananda, materi kita hari ini mungkin itu saja ya untuk menguji pemahaman kita terkait materi kita hari ini. Silahkan Ananda aku buka buku paketnya ya, halaman 38 sampai 39. Silahkan dikerjakan bagian A ya, bagian uji kemampuan halaman 38 sampai 39 bagian A. Ya, silahkan diikuti petunjuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan kekuatan dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh. Jazakillah khair atas segala perhatiannya Ananda sekalian. Syukran atas segala perhatiannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.